warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin merancang sebuah jaringan berbasis kabel dan nirkabel atau paket 2 yang melibatkan pengaturan VLAN routing atau dinamis, fitur keamanan seperti web proxy. Sebelumnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Yumailina. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Hasani. Dan sebelum itu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu dengan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah topologi jaringan yang dimana switch ke R1 menggunakan dinamis dan R1 ke laptop menggunakan manual. Dari switch ke R2 menggunakan statik dan dari R2 ke HP menggunakan DHCP. Berikut adalah cara konfigurasinya. Langkah pertama, kita konfigurasi dulu router satunya. Kalau sudah masuk, kita ke IP DHCP client, klik plus, Ether 1 dan yes. Biarkan yes ya. Kita ke IP lagi. Kita ke DNS, allow-nya di checklist, apply OK. Kita ke IP lagi, lalu kita ke firewall, ke NAT, actionnya kita ganti masquerade, generalnya SCNAT, out interface-nya Ether 1, apply OK. Kita ke IP lagi, ke addresses, kita klik plus, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.130.1/24. Interface-nya kita ganti ke Ether 2, apply OK. Lalu kita tekan keyboard Windows R. Dan di sini kita bisa cari atau bisa mengetik ncpa.cpl. Klik OK. Kalau sudah muncul gambar seperti ini, klik 2 kali pada gambar yang bertuliskan internet. Lalu klik properties. Lalu klik pada bagian yang bertuliskan Internet Protocol version 4. Jika di sini sudah dituliskan IP address, maka obtainkan dahulu. Lalu kita klik use lagi dan masukkan IP address yang kita masukkan tadi di bagian tab addresses yang Ether 2. Isi bagian preferred DNS servernya 8.8.8.8 lalu oke. Nah, jika sudah muncul gambar seperti di bawah pojok kanan ini, maka laptop atau komputer kita sudah masuk ke dalam jaringan. Dan untuk tes ping atau tes jaringan, kita kembali ke Windows R, lalu klik CMD. Dan kita ketikkan ping 192 maaf guys, yang tadi salah, seharusnya kita ketiknya ping 8.8.8.8 lalu klik enter. Nah, jika tulisannya bukan RTO atau enable, berarti kita sudah sukses. Dan langkah selanjutnya yaitu memblokir situs web dengan web proxy. Kita masuk ke webnya terlebih dahulu menggunakan aplikasi Chrome, lalu gunakan akun samaran. Ketikkan di pencarian web yang ingin kita blokir seperti misalnya linux.org. Nah, dari sini kita tunggu sampai kita masuk ke webnya ya. Nah, kalau sudah masuk, kita kembali ke Winbox. Nah, jika sudah kembali ke Winbox, kita klik IP, pilih bagian firewall, dan di bagian menu address list, kita klik plus, masukkan di bagian tab name-nya linux.org, dan di bagian address-nya, kita masukkan
www.linux.org. Apply dan oke. Setelah itu, kita klik IP lagi, pilih bagian web proxy. Checklist enable-nya dan masukkan portnya 3128. Lalu masukkan di change administratornya no absent underscore nama yang ingin kalian masukkan, add nama sekolah .sch.id. Change on this-nya kita checklist, lalu apply dan akses. Di akses kita klik plus. Di bagian DST host-nya kita masukkan www.linux.org. Actionnya kita deny, apply, dan oke. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, pilih firewall lagi, lalu ke menu NAT, klik plus. Chainnya kita ganti jadi DST-NAT, protokolnya kita klik, dan in interface-nya Ether 2. Kita masuk ke advance, isi DST address list-nya jadi linux.org. Di action-nya kita pilih redirect dan to ports-nya kita isi jadi 3128. Apply dan oke. Lalu kita masuk lagi ke Chrome-nya, masuk ke mode samaran lagi, dan ketik web linux.org. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti web tersebut sudah terblokir. Langkah kedua, kita akan mengkonfigurasi router 2. Setelah itu kita ke IP DHCP client. Lalu interface-nya Ether 1. ADD route-nya no. Di situ apply oke. Lalu ke IP routes. Lalu klik plus. Setelah itu DST address-nya dibiarkan. Kita ketik saja di gateway-nya itu menggunakan IP yang ada di addresses, menggunakan network-nya. Lalu ditambah 1, ketik di gateway-nya itu 192.168.2.1. Jika sudah, apply oke. Setelah itu kita akan ke IP DNS. Servernya kita menggunakan 8.8.8.8. Allow-nya di checklist. Setelah itu apply oke. IP firewall, lalu kita di NAT, lalu kita plus. Setelah itu chain-nya dibiarkan, kita out interface-nya menggunakan Ether 1. Chain-nya kita menggunakan masquerade. Jika sudah, kita apply oke. Jika sudah, kita ke IP addresses. Klik plus. Di address kita menggunakan IP 192.168.230.1/24. Interface-nya menggunakan WLAN 1. Ternyata IP-nya salah, harusnya
192.168.230.1/24. Tadi kita ketik IP-nya itu 912.168.230.1/24. Makanya dia tidak bisa apply OK. Jika IP-nya tadi sudah diganti, lalu apply OK. Setelah itu kita ke wireless. Di wireless, WLAN-nya di checklist. Jika sudah di checklist, kita ke security profile. Di security profile, default-nya diklik 2 kali, lalu modenya diganti dynamic case. Lalu masukkan sandinya menggunakan sandi yang ingin kalian inginkan. Jika sudah, apply OK. Setelah itu kita balik lagi ke WiFi interface. WLAN satunya diklik 2 kali, lalu ke wireless. Modenya kita ganti bridge, agar yang tersambung itu hanya satu perangkat saja. Lalu bandnya kita ganti dengan B/G/N. Masukkan SSID-nya menggunakan nama yang ingin kalian gunakan. Jika sudah, apply OK. Jika sudah, ke IP DHCP server. Lalu klik DHCP setup-nya. Kita menggunakan WLAN 1. Lalu di next. Ketika sampai di address to give out, kita hapus di bagian 192.168.230.254. Lalu di next sampai selesai. Sudah, maka akan berwarna merah. Jika tidak ingin merah, maka kalian harus konekkan dulu WiFi yang sudah kalian buat tadi. Lalu routing, RIP, network, klik plus. Nah, di address ini kita menggunakan IP yang ada di addresses, menggunakan networknya. Ketik IP-nya itu 192.168.2.0/24. Jika sudah, apply copy. Nah, jika sudah di apply copy, kita tulis lagi IP-nya 192.168.230.0/24. Jika sudah, apply OK dan OK. Jika di routingnya sudah selesai, maka kita ke IP routers dan kita akan cek apakah sudah ada DAR-nya. Jika sudah ada DAR-nya, kita akan kembali lagi ke router 1. Kita kembali ke R1 lagi, lalu masuk ke Windows R lagi untuk cek ping di CMD. Tujuannya untuk mengecek IP DHCP yang ada di R2 tadi. Dan cara mengeceknya menggunakan IP address yang tadi kita masukkan di R2. Lalu jika tulisannya sudah seperti ini, maka berarti sudah berhasil.